Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di masa sulit. Kita ketemu lagi dalam grafologi. Oke, ketemu lagi di sini dengan Wawan Rintana. Pada kali ini kita coba berkenalan dengan ilmu grafologi. Nah, tema besarnya sebetulnya itu adalah kita ingin membongkar atau bongkar rahasia di balik tulisan tangan. Jadi tulisan tangan seseorang itu mengandung arti atau bisa membaca karakter, membaca pikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jauhnya kita kenalan dulu dengan grafologi. Grafologi itu menurut Wikipedia adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan. Grafologi berasal dari bahasa Yunani. Grafo yang berarti saya menulis dan logos yang artinya ilmu. Gitu ya. Kemudian sejarah grafologi itu dimulai sejak masa Aristoteles sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Jadi beliau mengatakan bahwa kata-kata atau kalimat adalah simbol dari pengalaman mental. Sedangkan kata-kata yang ditulis adalah simbol-simbol dari kata-kata yang diucapkan. Seperti suara yang diucapkan, tidak semua suara sama, begitu juga tulisan. Pada tahun 1622, buku grafologi yang terkenal karya Camillo Baldi diperkenalkan. Dia adalah seorang doktor dalam bidang filosofi dan kesehatan. Dia juga merupakan profesor pada bidang yang sama di Universitas Bologna. Oke. Kemudian grafologi juga akhirnya menunjukkan perkembangan ketika beberapa perguruan tinggi di Eropa kita pada tahun 1870 menyediakan program studi mengenai grafologi. Dan yang berkuliah di sana mendapat gelar PhD. Dan ini termasuk dalam ilmu psikologi. Dan salah satu universitas yang menawarkan ilmu ini adalah University of Barcelona di Spanyol. Kemudian di Prancis akhirnya dibentuk sebuah organisasi profesional yaitu Society Grafologi untuk mengeksplorasi antara grafologi dan kepribadian. Oke, sekarang kita coba lebih dalam lagi berkenalan dengan grafologi. Apa saja sih yang diteliti atau yang dianalisa oleh grafologi? Jadi dalam pendekatan grafologi ini ada dua metode, yaitu satu adalah metode atomistik. Metode atomistik ini yang akan dilihat adalah layout dari sebuah tulisan, kemudian dimensi, ukuran huruf atau kalimat dalam tulisan, kemudian tekanan atau kedalaman tulisan. Setelah itu gaya menulis, kecepatan menulis, kontinuitas, arah, dan bentuk huruf. Jadi semua ini diteliti atau dianalisa menurut metode yang disebut dengan atomistik. Kemudian pendekatan grafologi selanjutnya atau yang kedua itu disebut dengan metode Gestalt atau holistik. Ada 3 yang dianalisa, yaitu menurut metode Gestalt ada yang namanya the picture of space, bagaimana menunjukkan si penulis memandang dunia. Kemudian the picture of movement, bagaimana menunjukkan si penulis berperilaku di dunia. Kemudian picture of form, bagaimana penulis memandang dirinya sendiri. Jadi ada 2 pendekatan ini digabungkan dalam metode grafologi sehingga hasilnya analisanya jauh lebih tepat atau kesimpulannya jauh lebih tepat gitu ya kepada yang diteliti atau yang ingin dibaca dari karakter hasil dari tulisan tangannya sendiri gitu ya. Jadi tulisan tangan ini bisa dibongkar secara
psikologi, karena memang dalam tulisan tangan ini yang menulis itu adalah seorang menulis itu tidak direncanakan, yaitu datang dari alam bawah sadarnya sebetulnya. Kemudian manfaat dari grafologi itu pertama adalah secara umum untuk mengetahui karakter, potensi, motivasi, kestabilan emosi, keadaan mental, kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat diarahkan dengan tepat. Kemudian bagi orang tua biasanya digunakan untuk memahami potensi anaknya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk mendidik anaknya. Kemudian bagi pelajar atau mahasiswa, dapat digunakan untuk mengarahkan jurusan yang tepat sesuai bakat dan minatnya. Kemudian bagi dunia kerja biasanya dipakai untuk menyeleksi atau menempatkan karyawan. Dunia hukum biasanya digunakan untuk proses forensik, misalnya untuk menyelidiki sebuah kasus gitu ya. Kemudian dunia medis itu bisa digunakan untuk mendeteksi awal untuk beberapa jenis penyakit. Oke. Ini lagi kita coba bongkar lagi analisa grafologinya bisa untuk kondisi kesehatan. Kalau misalnya teman-teman melihat sebuah tulisan yang sangat kecil, teman-teman misalnya melihat tulisan yang sangat kecil atau bahkan mungkin sulit dibaca, bisa jadi hal itu menandakan bahwa seseorang yang menulis itu mempunyai gejala Parkinson. Kemudian jika lingkar huruf B tidak selesai, bisa jadi ada ketidakteraturan tekanan darah di sekitar otot jantung. Atau secara emosional bisa jadi juga pengungkapan terhadap ketidakpuasan secara materi atau pencapaian hasil yang didapat pada saat ini secara materinya gitu. Kemudian tekanan pada tulisan, tekanan yang kuat berarti energi fisik tinggi. Biasanya orang yang punya tekanan pada tulisannya tinggi biasanya tidak nyaman untuk pekerjaan yang kurang bergerak. Dia sangat energik soalnya ya. Kemudian orangnya biasanya komitmen, ini menurut analisa grafologi. Kemudian pada tulisan tangan yang ringan, tekanan pada tulisan tangan ringan biasanya orangnya pasif, berkemauan rendah, cenderung sensitif, toleran, spiritual, mudah beradaptasi dan pemaaf. Cuman jeleknya mungkin orang ini mudah lelah, terus moody, perasaannya mudah berubah. Ada lagi misalnya ini yang keempat itu tekanan pada tulisan normal. Biasanya orangnya tenang, terus mampu mengendalikan diri dengan baik dan cukup energik. Itu menurut grafologi. Kemudian tekanan pada tulisan terlalu kuat. Ini sulit mengontrol emosional, biasanya adanya gejala frustasi yang dalam. Kemudian tekanan tidak teratur, misalnya tadinya tekanannya kuat, kemudian normal, kemudian lemah, ya tekanannya berubah-ubah, biasanya emosinya tidak stabil. Kemungkinan juga adanya gangguan pada saraf. Terus secara emosional juga orang tersebut biasanya kesulitan mengatasi gangguan frustasinya gitu. Nah, biasanya untuk melihat tekanan pada tulisan ini itu dilihat ada misalnya 5-12 lembar tulisan ditumpuk. Jadi nanti kelihatan tekanannya sangat kuat, dia sampai berapa lembar bisa tekanan tulisannya gitu, yaitu bisa menandakan kalau zaman dahulu itu pakai karbon gitu ya. Cuman mungkin sekarang kalau karbon agak susah, itu bisa dulu pakai kertas karbon gitu ya, pakai kertas karbon. Sekarang mungkin kertas karbon agak sulit, pakai tulisan yang di lapis kertas bawahnya banyak, mungkin tanpa karbon, walaupun memang agak sulit dilihat, mungkin pakai kaca pembesar itu bisa terlihat gitu. Karena memang grafologi salah satunya adalah harus menggunakan kaca pembesar mungkin ya di sini. Oke. Begitu saja mungkin grafologi
Mungkin nanti kalau ada yang minat lagi bisa kita bahas lebih dalam lagi, karena banyak aspek yang dilihat dari grafologi ini. Selain tulisan tangan juga ada tanda tangan, terus juga mungkin ada margin, analisa marginnya, terus ada lagi yang lainnya, misalnya bagaimana orang ini nanti, orangnya misalnya dia sangat ambisius, atau misalnya untuk merubah perilaku yang dari apa namanya, terlalu perhitungan atau terlalu memperhitungkan menjadi lebih berani lagi, atau membongkar mental block segala macam, karena dihubungkan dengan NLP dan hipnosis gitu ya. Itu bisa kita bahas bila teman-teman ingin mengupas lebih jauh lagi tentang grafologi. Dan pasti di grafologi ini juga memang nanti akan ada bahasan tentang NLP dan hipnosis gitu ya. Karena dalam NLP dan hipnosis juga itu mengenal bahasa verbal dan non verbal gitu. Semua itu diarahkan dan semua itu dapat diprogram untuk satu tujuan gitu ya. Nah, NLP juga sebetulnya grafologi juga maksud saya sebetulnya bisa untuk diarahkan. Mungkin diarahkan berubah perilakunya ke arah lebih baik gitu ya. Ini bisa juga dengan mengubah tulisan. Kalau misalnya seorang itu masih di bawah 15 tahun, mungkin bisa dengan merubah tulisan bisa merubah karakter gitu. Cuman kalau di atas seperti itu mungkin ada peran NLP atau hipnosis yang bisa membantu hal tersebut gitu ya. Kemudian juga tulisan adalah termasuk bahasa nonverbal dan jauh lebih bersifat personal gitu untuk diekspresikan. Jadi tulisan itu adalah bahasa dari pikiran kita sendiri, atau dengan kata lain disebut dengan brain writing gitu. Oke, kemudian artinya bahwa grafologi, hipnosis, dan NLP mempunyai satu kesamaan, yaitu mempelajari perilaku dan pikiran dari alam bawah sadar gitu. Oke, sekian dari saya, Wawan Rintana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, tetap semangat di masa sulit. Oke, bila teman-teman nanti menginginkan ingin lebih jauh lagi, kita kupas lagi. Bisa kita kupas lagi lebih dalam. Saya harapkan partisipasinya untuk membuat ini menjadi lebih, mungkin jauh lebih berguna lagi bagi teman-teman ke depannya. Oke, thank you.